dari kelompok keputusan dividen akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama Fajar Lutfi Rahman, NPM 39, kedua Aisyah Kori, NPM 41, ketiga Nadia Asmarani, NPM 50, keempat Alfi Dayati, NPM 53, kelima Andreas Devranda, NPM 60, keenam Reza Destiani, NPM 65, yang terakhir Andityo Alipah, NPM 68. Apa itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen adalah keputusan tentang apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan sebagai laba ditahan atau retained earnings guna membiayai investasi di masa mendatang. Maksudnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, perusahaan harus memutuskan uang tersebut akan digunakan untuk apa. Pilihannya ada dua, yaitu dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau disimpan sebagai laba ditahan untuk mengembangkan usaha, misalnya membeli mesin baru, membuka cabang, atau melakukan investasi. Keputusan ini merupakan trade-off antara kepuasan pemegang saham saat ini atau dividen tunai dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang atau laba ditahan. Artinya perusahaan harus menyeimbangkan dua kepentingan. Kalau dividen yang dibagikan besar, pemegang saham akan senang karena langsung menerima keuntungan. Tetapi dana yang tersisa untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih sedikit. Sebaiknya kalau laba lebih banyak ditahan, perusahaan punya modal untuk berkembang di masa depan, meskipun dividen yang diterima pemegang saham menjadi lebih kecil. Dividen payout ratio atau DPR. DPR dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Sederhananya, DPR menunjukkan berapa persen keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Semakin besar DPR ini, berarti semakin banyak laba yang dibagikan kepada dividen. Sebaliknya, jika DPR kecil, berarti lebih banyak laba yang disimpan untuk mengembangkan perusahaan. Oke, yang selanjutnya dividen irrelevance theory, yaitu teori dividen yang dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Merto Miller pada tahun 1961. Menurut teori ini, menentukan nilai perusahaan adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan. Dengan kata lain, investor lebih memperhatikan prospek keuntungan perusahaan dibandingkan besar kecilnya dividen yang diterima. Konsep utama teori nilai perusahaan ditentukan oleh arus kas dan keuntungan yang dihasilkan aset perusahaan. 2. Keputusan membayar dividen atau menahan laba hanyalah cara membagi keuntungan, bukan menciptakan nilai baru. Jika perusahaan tidak membayar dividen, investor dapat memperoleh uang tunai dengan menjual sebagian sahamnya. Dan jika perusahaan membayar dividen tapi investor ingin menambah investasinya, dividen tersebut dapat digunakan untuk membeli saham kembali.
Eh, contohnya yaitu misalnya Pak Andi memiliki saham senilai 100 juta, perusahaan tidak membagi dividen, dan Pak Andi membutuhkan uang sebesar 5 juta. Solusinya yaitu Pak Andi cukup menjual sebagian kecil sahamnya senilai 5 juta. Dan selanjutnya dalam pasar modal sempurna tanpa pajak, tanpa biaya transaksi, informasi simetris, investor dan menciptakan dividen buatan homemade dividen dengan menjual sebagian sama sendiri. Karena itu, kebijakan dividen dianggap tidak relevan terhadap harga saham maupun biaya modal usaha. Asumsi kunci yaitu satu, tidak ada pajak penghasilan, tidak ada biaya emisi dan transaksi, kebijakan investasi sudah tetap, given, informasi tersedia simetris bagi semua pihak. Selanjutnya oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada bird in the hand versus tax preference. Yang pertama ada bird in the hand teori. Teori ini menyatakan bahwa investor lebih suka dividen yang diterima saat ini daripada capital gain di masa depan. Karena lebih pasti dan risikonya kecil, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. A bird in the hand is worth more than two in the bush. Artinya, burung di tangan lebih berharga daripada dua burung di semak. Istilahnya, uang yang sudah diterima saat ini dianggap lebih berharga daripada keuntungan yang belum tentu diperoleh di masa depan. Contohnya, ada investor lebih memilih perusahaan yang rutin membayar dividen daripada perusahaan yang hanya menjanjikan keuntungan daripada kenaikan saham. Yang selanjutnya ada tax preference teori. Jika tarif pajak atas capital gain lebih rendah daripada pajak dividen, investor cenderung lebih menyukai laba ditahan. Teori ini menyatakan bahwa investor lebih menyukai capital gain jika pajaknya lebih rendah dibanding pajak dividen. Investor cenderung memilih perusahaan yang menahan laba agar harga saham meningkat. Capital gain juga dapat ditunda pembayaran pajaknya hingga saham benar-benar terjual. Pajak capital gain dibayar ketika saham dijual, sehingga pembayaran pajak dapat ditunda. Intinya, pajak rendah dan dapat ditunda. Contohnya, jika pajak dividen 10% dan pajak capital gain 5%, investor akan lebih memilih keuntungan daripada capital gain. Kesimpulannya, bird in the hand mengutamakan kepastian pendapatan dan tax preference mengutamakan keuntungan setelah pajak. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada signaling hypothesis dan Slintele effect. Yang pertama ada signaling hypothesis, yaitu menjelaskan bahwa kebijakan dividen dapat menjadi sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa depan. Artinya, manajemen memiliki informasi tentang kondisi perusahaan yang tidak diketahui investor. Asymmetric informasi. Jika perusahaan menaikkan dividen, investor menganggap hal itu sebagai sinyal bahwa perusahaan yakin laba dan arus kas di masa depan akan baik. Sebaliknya,
Jika dividen diturunkan, investor bisa menilai bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan atau prospek yang kurang baik. Oleh karena itu, perubahan dividen sering mempengaruhi harga saham. Contohnya, sebuah perusahaan meningkatkan dividen dari 100 menjadi 150 per saham. Investor menganggap perusahaan optimis terhadap kinerja, sehingga banyak yang membeli saham tersebut dan harga saham naik. Yang kedua ada Slendale Effect, yaitu menyatakan bahwa setiap kelompok investor memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Artinya, investor yang membutuhkan pendapatan rutin seperti pensiunan lebih menyukai perusahaan yang membayar dividen tinggi dan stabil. Investor yang memiliki tarif pajak tinggi atau lebih fokus pada pertumbuhan kekayaan cenderung memiliki perusahaan dengan dividen rendah agar memperoleh keuntungan melalui capital gain. Akibatnya, perusahaan akan menarik kelompok investor tertentu sesuai dengan kebijakan dividennya. Contohnya, perusahaan A selalu membayar dividen tinggi sehingga banyak dinikmati investor yang menginginkan pendapatan tetap. Sementara itu, perusahaan B membayar dividen rendah tetapi nilai sahamnya terus meningkat, sehingga lebih dinikmati investor yang mengejar capital gain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu kebijakan dividen. Yang pertama ada posisi likuiditas. Ketersediaan kas perusahaan untuk membayar dividen, yaitu posisi likuiditas merupakan kemampuan perusahaan yang menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk membayar dividen. Meskipun perusahaan memperoleh laba yang besar, jika kas yang tersedia sedikit, maka perusahaan akan kesulitan membagikan dividen. Sebaliknya, jika kondisi kas perusahaan baik, maka dividen dapat dibayarkan dengan lebih mudah. Yang kedua ada kebutuhan dana ekspansi. Semakin besar rencana investasi, semakin besar laba ditahan. Faktor kedua adalah kebutuhan dana ekspansi, yang artinya ekspansi berarti upaya perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Misal, membuka cabang baru, membeli mesin, atau membangun pabrik. Jika perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk pengembangan, maka laba akan lebih diprioritaskan untuk investasi, sehingga dividen yang dibagikan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak dibagikan. Yang ketiga ada pembatasan dalam perjanjian. Konvenan kreditor dapat membatasi pembayaran dividen. Faktor ketiga yaitu adalah pembatasan dalam perjanjian utang. Perusahaan yang memiliki utang biasanya memiliki perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan akan dibatasi untuk tidak membagikan dividen jika kondisi keuangannya belum memenuhi syarat. Tujuannya agar perusahaan tetap membantu membayar utangnya tepat waktu. Selanjutnya ada pengendalian perusahaan. Emisi saham baru dapat mengencarkan kendali pemegang saham lama. Jika perusahaan membutuhkan dana, perusahaan bisa menerbitkan saham baru. Namun, hal tersebut dapat mengurangi kepemilikan pemegang saham lama. Oleh karena itu, banyak perusahaan memilih menahan laba sebagai sumber dana agar kepemilikan dan pengendalian perusahaan tetap terjaga. Yang kelima ada profitabilitas dan stabilitas laba. Laba yang stabil memungkinkan dividen yang stabil pula. Jika
stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sedangkan stabilitas laba menunjukkan apakah laba tersebut konsisten setiap tahun. Perusahaan yang memiliki laba tinggi dan stabil biasanya lebih mampu membagikan dividen secara rutin dibandingkan perusahaan yang labanya sering berubah-ubah. Yang terakhir, ada preferensi pemegang saham. Faktor terakhir yaitu preferensi pemegang saham. Setiap investor memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ada yang memilih menerima dividen tunai sebagai pendapatan, tetapi ada juga yang lebih memilih laba ditahan agar perusahaan dapat berkembang dan nilai sahamnya meningkat. Oleh karena itu, perusahaan juga mempertimbangkan keinginan para pemegang saham sebelum menentukan kebijakan dividen. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan dividen. Yang pertama ada kebijakan dividen stabil. Perusahaan membagikan dividen dengan jumlah yang tetap atau meningkat secara bertahap setiap tahun. Meskipun laba perusahaan naik turun, kenaikan dividen hanya dilakukan jika perusahaan yakin laba akan terus meningkatkan dalam jangka panjang. Kebijakan dividen memiliki kelebihan yaitu memberikan kepastian bagi investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua ada kebijakan rasio pembayaran konstan. Dividen dibayarkan dengan persentase tetap dari laba bersih, sehingga jumlah dividen berfluktuasi mengikuti naik turunnya laba. Yang artinya, jika laba naik, dividen ikut naik. Jika laba turun, dividen juga ikut turun. Yang ketiga, ada kebijakan dividen reguler rendah plus ekstra. Perusahaan membayar dividen reguler yang rendah namun stabil, ditambah dividen ekstra pada tahun-tahun laba tinggi. Perusahaan memberikan dividen rutin dalam jumlah kecil, kemudian menambahkan dividen ekstra jika laba pada tahun tersebut sangat tinggi. Yang keempat ada kebijakan dividen residual. Perusahaan membayar dividen reguler yang rendah namun stabil, ditambah dividen ekstra pada tahun-tahun gitu. Piye. Selanjutnya ada kebijakan dividen residual. Selanjutnya ada kebijakan dividen residual. Dividen dibayarkan hanya dari sisa laba setelah seluruh kebutuhan investasi dengan NPV positif terpenuhi. Perusahaan akan mengutamakan kebutuhan investasi terlebih dahulu. Jika setelah semua kebutuhan investasi terpenuhi masih ada sisa laba, barulah sisa tersebut dibagikan kepada dividen. Next. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pembayaran dividen. Dividen tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai. Perusahaan memiliki beberapa cara untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham, tergantung pada kondisi keuangan dan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu ada cash dividend, pembayaran tunai kepada pemegang saham, bentuk paling umum dan langsung mengurangi kas dan laba ditahan perusahaan. Jadi, cash dividend adalah bentuk dividen yang paling sering digunakan. Artinya, perusahaan membagikan sebagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Karena dibayar dengan uang, maka kas perusahaan akan berkurang. Biasanya, cara ini dipilih jika kondisi keuangan perusahaan memiliki kas yang cukup. Misalnya, perusahaan memperoleh laba yang besar pada tahun ini, lalu perusahaan memutuskan membagikan dividen sebesar Rp1.000 per lembar saham. Jika seseorang memiliki 500 lembar saham,
maka ia akan menerima uang tunai sebesar Rp500.000. Yang kedua, ada stok dividen. Pembagian dividen dalam bentuk saham tambahan, tidak mengurangi kas namun mengubah komposisi ekuitas. Jadi berbeda dengan dividen tunai. Pada stok dividen perusahaan tidak memberikan uang, tetapi memberikan tambahan saham kepada pemegang saham. Jadi kas perusahaan tidak berkurang, tetapi jumlah saham yang dimiliki investor lebih banyak. Misalnya seseorang memiliki 200 lembar saham, perusahaan memberikan dividen saham sebesar 20%. Berarti seseorang tersebut akan mendapat tambahan 40 lembar saham, sehingga total saham yang dimilikinya menjadi 240 lembar. Ia tidak menerima uang, tetapi jumlah sahamnya bertambah. Lalu yang ketiga ada stock split atau pemecahan saham. Pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil untuk menambah jumlah lembar beredar dan meningkatkan likuiditas perdagangan. Jadi stock split adalah pemecahan nilai nominal saham sehingga harga per lembar saham menjadi lebih murah, sedangkan jumlah saham yang dimiliki investor bertambah. Nilai investasi secara keseluruhan tetap sama. Jadi stock split itu membuat harga saham terjangkau tanpa mengubah nilai investasi. Misal harga satu lembar saham PT XYZ adalah Rp20.000. Perusahaan melakukan stock split dengan perbandingan 1/4. Artinya setiap satu lembar saham berubah menjadi 4 lembar saham, sehingga harga per lembar menjadi sekitar Rp5.000. Nilai investasi pemegang saham tetap sama, hanya jumlah lembar saham yang bertambah. Lalu yang terakhir ada share repurchase atau buyback. Buyback adalah ketika perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar di pasar. Tujuannya untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga nilai setiap saham yang tersisa bisa meningkat. Selain itu, buyback juga dapat meningkatkan laba per saham atau EPS, yaitu earnings per share. Misalnya, perusahaan merasa harga sahamnya sedang turun dan nilai terlalu murah. Perusahaan kemudian membeli kembali saham yang beredar. Dengan jumlah saham yang lebih sedikit, investor menjadi lebih percaya, sehingga harga saham berpeluang naik kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prosedur dan tanggal penting pembagian dividen. Urutan tanggal ini menentukan siapa yang berhak menerima dividen dan kapan dana tersebut diterima investor. Yang pertama ada declaration date atau tanggal pengumpulan. Adalah tanggal resmi di mana direksi perusahaan mengumumkan kepada publik tentang pembagian dividen. Isi pengumuman tersebut mencakup nominal dividen per lembar saham yang akan dibagi, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Harus mendapatkan persetujuan dari RUPS atau Rapat Umum Pengembang Saham. Yang kedua ada ex-dividend date, yaitu batas waktu atau kepemilikan saham untuk mendapatkan hak dividen. Konsekuensinya, jika investor memberi saham setelah tanggal ex-dividend ini, maka pembeli tidak berhak menerima dividen untuk periode kali ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan dividen, Anda harus sudah membeli saham sebelum tanggal ex-dividend. Yang ketiga ada record date, yaitu tanggal di mana perusahaan secara resmi menutup dan mencatat daftar nama pemegang saham yang sah dan berhak menerima dividen. Hubungan dengan ex-date, biasanya record date jatuh tempo pada 1-2 hari kerja setelah ex-dividend, menyesuaikan dengan siklus penyelesaian transaksi pasar modal. Payment date, yaitu hari H di mana perusahaan benar-benar mengirimkan atau mentransfer uang
dividen kepada rekening para pemegang saham yang telah mencatat pada record date. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kesimpulan dari presentasi kami yang pertama, kebijakan dividen adalah keputusan trade-off antara membagikan laba sebagai dividen atau menahannya untuk investasi. Berbagai teori seperti irrelevance, bid in the hand, tax preference, signaling, client effect memberikan pandangan berbeda mengenai relevansi dividen terhadap nilai perusahaan. Ketiga, kebijakan dividen dipengaruhi oleh likuiditas, kebutuhan dana, konven uang, pengendalian perusahaan, dan preferensi pemegang saham. Dividen dapat dibayarkan dalam berbagai bentuk seperti tunai, saham, stock split, atau stock split dan buyback melalui prosedur bertahap, declaration, ex-dividend, record, hingga payment date. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.